Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semuanya. Gimana kabarnya? Sehat semua? Alhamdulillah. Sebelum memulai pembelajaran hari ini, alangkah baiknya kita membaca doa terlebih dahulu. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Sekarang Ibu absen terlebih dahulu. Untuk nama yang dipanggil, silahkan angkat tangannya. Dian, Nia, Putri. Alhamdulillah, ternyata hari ini hadir semuanya. Kemarin malam apakah sudah ada yang belajar? Sudah? Oke, berarti sudah siap untuk mengikuti materi Ibu pada hari ini. Pada pertemuan sebelumnya, apakah masih ada yang ingat kemarin kita belajar tentang apa? Ya, benar. Kita belajar tentang campuran, yaitu pengertian campuran, jenis campuran, dan lain sebagainya. Hari ini kita akan mempelajari tentang asam, basa, dan garam. Adapun tujuan pembelajaran hari ini yang ingin dicapai yakni diharapkan anak-anak dapat 1. Menjelaskan pengertian asam, basa, dan garam. 2. Dapat menentukan ciri-ciri zat yang bersifat asam, basa, dan garam. Yang ketiga, dapat membedakan larutan asam dan basah dengan menggunakan indikator alami. Baik, sebelum masuk ke materi hari ini, Ibu akan bertanya terlebih dahulu. Pernahkah kalian memakan buah jeruk? Bagaimana rasanya? Ya, asam. Jeruk ini termasuk ke dalam larutan yang bersifat asam. Pada hari ini kita akan membahas lebih mendalam mengenai asam, basa, dan garam. Pada pertemuan sebelumnya, Ibu pernah menjelaskan bahwa larutan termasuk ke dalam campuran homogen, dan larutan itu terbagi menjadi 3, yaitu larutan asam, larutan basa, dan larutan garam. Oke, sekarang kita akan mempelajarinya satu persatu. Sebelum kita membahas lebih dalam terkait contoh larutan asam, basa, dan garam, ciri-ciri, dan yang lain-lain, kita membahas terlebih dahulu mengenai pengertian asam. Anak-anak, kalian tentu sudah mengenal larutan asam di kehidupan sehari-hari. Asam ini banyak ditemukan di sayur dan buah-buahan. Asam diartikan sebagai senyawa yang menghasilkan ion hidrogen atau H+ ketika larut di dalam pelarut air. Berikut ini merupakan contoh asam di kehidupan sehari-hari. Yang pertama yaitu jeruk, merupakan salah satu buah yang mengandung asam sitrat. Yang kedua yaitu cuka, merupakan bahan dapur yang mengandung asam asetat. Yang ketiga yaitu aki kendaraan bermotor yang mengandung asam sulfat. Dan yang keempat yaitu lambung, terdapat asam klorida yang membantu proses pencernaan. Ciri-ciri larutan asam. Yang pertama yaitu mempunyai rasa masam. Yang kedua, reaktif terhadap logam. Yang ketiga, merubah kertas lakmus biru menjadi merah. Yang keempat, dapat menghantarkan listrik. Yang kelima, memiliki pH kurang dari 7. Baik, yang selanjutnya yaitu basa. Basa didefinisikan sebagai senyawa yang menghasilkan ion hidroksida atau OH- ketika larut di dalam pelarut air. Adapun ciri-ciri larutan basa. 1. Mempunyai rasa pahit. 2. Licin jika dipegang. 3. Merubah kertas lakmus merah menjadi biru. 4. Dapat melukai kulit. 5. Memiliki pH lebih dari 7.
Yang ketiga yaitu garam. Senyawa garam yang paling sering dijumpai adalah garam dapur atau natrium klorida dan digunakan untuk pengolahan makanan. Apakah di sini ada yang bisa menjelaskan bagaimana senyawa garam terbentuk? Ya, Dian? Ya, betul. Garam terbentuk dari reaksi antara asam dan basa, atau yang biasa disebut dengan reaksi netralisasi. Pada reaksi netralisasi akan menghasilkan garam dan air. Contoh reaksi asam dan basa yang menghasilkan garam yaitu HCl ditambah NaOH menjadi NaCl plus H2O. Asam klorida ditambah natrium hidroksida menjadi garam NaCl plus air. Adapun ciri-ciri larutan garam yaitu 1. Mempunyai rasa asin, 2. Tidak merubah warna kertas lakmus, 3. Dapat menghantarkan arus listrik. Ada beberapa jenis indikator yang bisa digunakan untuk membedakan larutan asam dan basa. Di antaranya yaitu kertas lakmus, pH meter, indikator alami yaitu kunyit, bunga sepatu, kol merah, dan larutan indikator universal. Karena pembahasan materinya sudah selesai, selanjutnya masuk ke dalam tahap diskusi dan praktikum. Saya bagi menjadi 2 kelompok. Kelompok 1 untuk nomor absen ganjil dan kelompok 2 untuk nomor absen genap. Selanjutnya, perhatikan video langkah-langkah praktikum pengujian asam dan basah dengan menggunakan indikator alami. Nah, selanjutnya kalian duduk berkelompok dan melakukan praktikum bersama teman kelompok masing-masing. Tuliskan hasil pengamatan pada lembar kerja yang Ibu kasih, dan setelah itu perwakilan anggota kelompok mempresentasikannya ke depan kelas. Apakah sudah selesai semuanya? Oke, baik. Karena sudah selesai semuanya, sekarang perwakilan kelompok maju dan mempresentasikan hasil kerja kelompoknya. Dimulai dari kelompok 1 terlebih dahulu ya. Hasil percobaan dari kelompok 1 dan 2 sama ya.
Jadi itu sudah benar dan sesuai dengan materi percobaan hari ini. Dapat Ibu simpulkan bahwa pada percobaan kali ini dapat ditarik kesimpulan cara menentukan asam dan basah dengan menggunakan indikator alami, yaitu dengan melihat perubahan warna pada larutan yang ditetesi indikator alami. Apabila ekstrak kunyit dimasukkan ke dalam larutan asam akan berubah warna menjadi kuning cerah, sedangkan pada larutan basah berubah warna menjadi merah. Apabila ekstrak bunga sepatu dimasukkan ke dalam larutan asam akan berubah warna menjadi merah, sedangkan pada larutan basah berubah warna menjadi hijau. Dari pembelajaran kali ini, apakah ada yang ingin ditanyakan? Jika tidak ada yang ingin ditanyakan, maka akan Ibu akhiri untuk pertemuan hari ini. Sampai bertemu di pertemuan selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.